Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Corolla. Salam satu Corolla sejuta saudara. Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya bakal bahas permasalahan Delco lagi ya. Delco yang bermasalah itu seperti apa, dan ketika kita beli apa aja yang perlu dicek. Ternyata eh, nggak mudah ya ngecek. Jadi saya sarankan misal beli minta garansi. Oke, jadi caranya seperti apa ngeceknya? Bakal saya bahas secara detail, tapi yang baru mampir jangan lupa ya tinggalkan subscribe supaya channel ini semakin berkembang, dan tentu saya juga lebih bersemangat lagi dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada, terutama pada Corolla Twin Cam. Bukan berarti nggak ngebahas mobil lain ya. Oke, yuk kita eksekusi aja. Sebenarnya di video yang agak udah lama sih itu pernah ya saya bahas permasalahan-permasalahan Delco, dan cara ngeceknya seperti apa, perbedaan KW dan ori seperti apa udah ada. Tapi di sini saya hanya membahas Delco yang bermasalah itu seperti apa, dan saya bakal bahas satu persatu ya permasalahannya, supaya teman-teman tuh paham dan tidak mudah ketipu gitu. Misal, oh ini punyamu rusak, delnya harus diganti gitu. Oke, yuk kita eksekusi. Agak saya turunkan ya. Yang pertama nih, ini tempat saya ada 3 ya. Nah, 1 2 3. Yang ini punya saya sendiri ya. Ini masih nyala dan benar-benar sehat. Kenapa saya lepas? Karena kemarin saya ada stok baru saya beli ya, dan baru saya pasang di mobil saya ini, dan mau saya cek dulu, saya pastiin kalau itu benar-benar waras gitu teman-teman. Belum sempat saya bawa agak jauh ya, jadi Delco yang biasa saya pasang ini masih posisi saya lepas. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang pertama, ini dulunya saya dapat tetean ya. Saya punya Delco dan pemiliknya itu mogok di jalan, katanya Delconya mati dan minta mau beli Delco. Jadi saya tete aja, saya cek semuanya yang bermasalah apanya. Yang pertama di sini apa ya, CDI-nya teman-teman. CDI-nya memang udah mati, tapi yang benar-benar terlihat waktu itu yang rotornya pecah. Tentu bikin macet juga ya, pecah itu. Ada juga yang nyala tapi biasanya nggak normal. Yang kedua, setelah saya pastiin CDI-nya juga mati teman-teman. Nah, cara ngecek CDI mati itu seperti apa di video sebelumnya udah ada ya, udah pernah saya bahas. Cara ngecek coil, pulsar, semuanya udah saya bahas. Dan di sini saya cuma sebatas review masalah-masalah komponen dalam Delco. Nah, terus coilnya ini CDI-nya udah saya ganti ya, sama pulsernya. Barang yang pas saya dapat udah saya lepas karena memang udah nggak fungsi. Jadi saya yang masih terpasang ini cuma wadahnya ini ya, sama coilnya. Ini saya pakai buat darurat aja. Jadi ketika ada teman yang mogok, saya samperin, saya bawain Delco ini. Nah, coilnya ini juga bermasalah teman-teman. Nah, bermasalahnya ini itu nggak selalu ya. Jadi gini, kadang posisi panas, kalau keseringan coil itu bermasalah ketika panas, macet, ketika dingin mau dinyalain lagi gitu. Tapi kalau ini enggak teman-teman, bisa posisi panas, bisa posisi masih dingin. Nah, tapi udah pasti ini coilnya juga bermasalah. Nah, bermasalahnya seperti itu. Jadi ketika kita beli teman-teman, dicek secara manual. Ini cara jumpernya seperti apa di video sebelumnya juga udah ada ya, tinggal cek aja. Ketika kita beli Delco, dicek secara manual, ini normal teman-teman, apinya juga besar, ini dipasang pun juga nyala.
Nah, buat digeber-geber pun di stasioner juga nggak ada masalah, tapi masalahnya di situ sekarang, entah posisi panas atau dingin, ini ketika dipasang mobil tiba-tiba nggak mau digas, tapi nggak macet, tapi nggak mau digas, bener-bener mobil berhenti teman-teman, nggak mau jalan. Nah ini yang bermasalah ini, dan ini saya pasangin KW ya, CD-nya KW, pulsernya juga KW, dan pulser KW itu ketika dipasang di tempat yang ori itu nggak bisa teman-teman, beda dudukan bautnya ini ya, ini apa itu, dudukan bautnya agak nyerong teman-teman, jadi dudukan yang KW itu malah berlawanan dengan dudukan yang ori, seperti itu. Jadi hati-hati ketika beli. Nah, dan ini secara fisik benar-benar masih bagus ya. Ini ketika stasioner sama sekali kayak nggak ada masalah teman-teman, halus, digeber juga nggak ada masalah. Nah, tapi ini udah nggak bisa dipakai juga teman-teman. Kenapa? Nah, kalau ini masalahnya, ini baru saya dapat kemarin ya, tetean juga. Ini dalamannya ori semua. Ini kondenser saya ganti ya, saya ganti punya saya, yang dalamnya ini masih saya dapat, sama ini punya saya sendiri. Nah, kemarin ketika dipasang ini masalahnya beda lagi. Ini enggak hampir sama dengan Delco yang ini. Nah, ini penyebab boros, ketika gas dibecek juga kurang los gitu. Nah, jadi ini masalahnya di sini teman-teman. Ketika gigi satu itu misal langsung dibecek nyut gitu, nggak bisa langsung yus ngeblas itu, nggak bisa teman-teman. Jadi ada jeda, kayak kampas kopling gitu, nyut gitu berat, baru jalan gitu. Nah, kalau gigi 1 2 nggak gitu kerasa, tapi pas posisi gigi 3 misal kita trek agak panjang ketika mau dahului kendaraan lain, itu kerasa banget. Ketika gigi 3 kita genjot nyut gitu, malah mabuk gitu, baru gitu teman-teman. Dan jadi susah gitu loh, buat nyelip itu susah, dan bensin juga boros banget. Ini kemarin dipasang kata pemiliknya kurang lebih 1:6, 1:5, 1:6 lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kemarin gak langsung tak suruh ganti, enggak ya teman-teman ya. Kalau masih bisa diakali tentu bakal saya akali supaya hemat. Nah, ini saya ganti koilnya teman-teman. Ketika saya ganti koil yang waras itu enak, tapi masih kerasa teman-teman, jadi masih kurang los gitu. Nah, jadi tapi udah beda ya. Kalau yang pakai yang koilnya ini itu bener-bener gendoli teman-teman, berat banget gitu. Ketika saya pakai koil yang waras itu udah mendingan, agak enteng, cuman tetap masih kerasa itu gitunya, masih kerasa. Nah, saya curiga sama CDI nya ya. Memang CDI itu biasanya nggak pakai lemah, acara lemah gitu jarang, biasanya mati ya mati gitu. Nah, saya ganti CDI itu apa ya, masih kurang enak gitu loh teman-teman. Jadi entah apinya yang dikeluarkan ini tuh kurang besar apa gimana gitu, saya juga kurang ngerti ya. Tapi yang pasti ini udah nggak nyaman ketika dipasang. Nah, di CDI juga bisa, tapi ketika saya ganti tetap teman-teman. Nah, bisa juga masalah di vakumnya bocor apa enggak gitu, dipastiin. Tapi biasanya kita tanpa vakum pun nggak masalah gitu loh teman-teman, tetap bisa, nggak pakai gitu enggak. Tapi biasanya paling sering terjadi itu ketika bermasalah seperti itu di koilnya aja. Tapi kalau ini nggak cuman koilnya teman-teman, jadi arus ini tuh udah nggak normal gitu. Nah, daripada beli pretelan dan
belum pasti gitu, maksudnya belum pasti bener. Jadi ya saya sarankan beli Delco, dan kebetulan kemarin saya masih ada stok satu ya, jadi tetean lagi. Eh, apa itu, saya juga nggak mengharuskan beli di tempat saya. Ketika ada yang servis di sini, saya nggak pernah maksain untuk beli di sini gitu. Jadi saya pastiin dulu satu persatu ini yang bermasalah apa, kalau masih bisa digunakan bakal saya gunakan ya, seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman, eh, saya curiga juga di pulsernya. Kenapa? Karena ketika saya gerakin ini itu enteng banget teman-teman, nggak ada ya, kerasa nyangkut, cuman kurang kuat gitu. Beda sama yang punya saya yang bener-bener masih waras nih, beda geraknya. Ini tuh beda, ini bener-bener cek, ini loh bener-bener kuat. Magnetnya tuh kuat. Kalau yang ini tadi, ini tuh kayak enteng banget teman-teman ya, masih ada deg-degnya tapi ringan banget gitu loh. Nah, jadi kalau rusak koilnya, pulsernya, sama CDI juga udah nggak bagus kan, sama aja kita beli segelondong ya. Makanya saya sarankan TT, atau mau beli lagi nggak apa-apa, misal nggak mau TT juga saya nggak masalah gitu. Oke, jadi ketika kita beli Delco, jangan mau hanya cek secara manual teman-teman. Ini dicek secara manual, kondisinya api keluar gede juga, dipasang juga normal. Maksudnya normal tuh posisi stasioner ya, belum dipakai jalan kayak gitu. Jadi kalau kita beli online terus garansi mas, kalau nggak nyala dikembaliin misal gitu, minta waktu jangan cuma sehari ya, paling enggak ya 2 atau 3 hari. Kalau di tempat saya, ini khusus yang di tempat saya ya, yang masangin juga saya garansi 1 minggu, 1 sampai 2 minggu. Karena memang kalau di toko nggak ada garansi ya teman-teman ya. Dan saya juga beli ini itu garansinya juga cuma 3 hari. Cuman saya ngerasa kasihan aja kalau sampai baru dipakai berapa hari udah mati. Harganya kan juga lumayan mahal kayak gini. Nah, ketika kita beli, selain nggak mau dicek secara manual, misal kita beli secara langsung ya, kita datang langsung, kita cek, oh ini bagus mas gini, dicek secara manual, artinya bagus, ada ini pasti nyala mesinnya. Belum tentu teman-teman. Ini saya juga punya coil, ini KW tapi ini ketika dipasang, dicek secara manual, apinya juga gede, tapi dipasang di mobil nggak nyala mesinnya. Nah kayak gitu. Jadi jangan mau ya hanya sebatas seperti itu. Nah, kadang ada yang bilang ori mas copotan. Nah itu kadang ya, termasuk saya sendiri juga pernah ketipu teman-teman. Tapi nggak perlu saya bilangin ya yang nipu saya itu bengkelnya apa. Kasihan kalau rezekinya dia nanti keganggu. Misal saya share di sini, nanti teman-teman banyak yang lihat, tentu kan jadi kurang percaya sama bengkelnya dia. Cukup saya aja yang tahu. Nah kemarin yang datang ke sini juga ketipu juga ke sini, tapi beda bengkel ya. Ke sini mas, corong cekin Delco saya, ini saya beli online ori copotan. Ternyata ketika saya cek yang ori itu cuman koilnya aja, dalemannya lain-lain tuh KW teman-teman, termasuk rumahnya ini, rumahnya ini yang ori, bener-bener ori cuman koilnya aja. Dan ketika saya cek nggak ada apinya teman-teman. Nah kan kasihan kan, harganya juga lumayan, memang harganya di bawah saya jual teman-teman, tapi dalamnya memang KW. Saya sendiri juga pernah ketipu kayak gitu, yang ori cuman koilnya aja. Saya udah sempat minta tanggung jawab tapi nggak direspon. Ya udah nggak apa-apa, rezeki itu pasti kembali teman-teman. Oke, jadi apa ya, udah cukup jelas ya penjelasan saya ya.
seperti itu. Misal kita mau beli foto, pastiin ya bener-bener ori apa enggak gitu, jangan cuman percaya ori mas copotan. Nah kita harus mastiin, minta foto secara detail, ininya suruh ngelepas ini. Nah ini lepas. Bedanya KW sama ori kalau lewat foto seperti apa, di video saya sepertinya udah ada ya, saya bahas perbedaan ori dan KW, tinggal simak di situ. Oke, semoga bermanfaat ya. Salam satu Corolla sejuta saudara.